Halo kita selamat datang di channel Hobi Kidal. Di sini kita masih tampilan ya atau pemanasan, jadi cuman mukul-mukul bola. Nah, kenapa kok aku includein di sini videonya? Karena aku ingin bahas mengenai bagaimana kita itu atau mungkin ada kayak admin dari grup yang ngatur siapa eh, boloan atau partnernya siapa, lawannya siapa gitu. Jadi di video kali ini aku ingin bahas mengenai itu dan kalau kalian udah lama main badminton dan udah kayak levelnya itu udah nggak pemula lagi ya. Kalian tuh bisa lihat orang dari cuman latihannya aja atau cuman dari cara mereka memukul bola. Kalian bisa lihat ada beberapa occasion atau ya memang namanya latihan ya atau pemanasan, tapi kita bisa ngelihat kalau bolanya misalkan dikasih ke backhand berapa kali mereka bisa berhasil mengembalikan walaupun memang nggak diniatin ya, kalau latihan kan nggak diniatin. Jadi tapi paling nggak kita bisa tahu gerakannya itu pukulannya tepat atau enggak. Kalau pasti masuk sih, asal masuk gitu ya gampang ya. Tapi kita bisa nentuin seseorang itu level mainnya itu seberapa itu dari suara raketnya itu mukul. Kena shuttlecock itu pasti beda suaranya. Orang yang udah berpengalaman main itu kalau cuman tampilan ngelop aja udah beda suaranya kayak dus gitu. Tapi kalau eh, nggak seberapa bisa main itu biasanya gerakannya itu kayak di gerakannya itu heboh banget kayak mukul sekeras-kerasnya tapi suaranya itu nggak ini kayak raketnya mungkin agak miring ya, jadinya nggak mukulnya itu nggak sampai bunyi kayak dor gitu, enggak. Padahal kalau kita ngelihat teman-teman yang udah expert atau yang lebih mahir dari kita itu gerakannya kayak santai aja, terus mukulnya itu juga kayak pelan gitu, tapi powernya bisa sampai ngelop sampai belakang dan suaranya langsung nyaring dor. Ini bukan perkara senarmu apa raketmu apa ya, tapi itu memang suaranya keras atau nyaring itu karena memang mukulnya pas. Eh, kalau level yang ini ya, kalau kita mulai ngurutin dari level yang paling bawah itu misalkan mukul gerakannya nggak kayak atlet ya jadi gerakannya itu kayak cuman dipukul didorong gitu. Pegang raketnya mukul satu kok itu didorong kayak orang belajaran, itu kita udah tahu oh ini orangnya belajaran nih mukulnya kayak gini. Terus yang kedua yang level yang di atasnya kita bisa lihat kalau cara mukulnya udah bener, misalkan mau ngelop tuh badannya agak miring dikit, terus kakinya juga diayun atau dilangkahkan ke depan kayak gitu. Kita bisa tahu oh ini pernah belajar kayaknya, kok gerakannya lumayan bagus gitu. Footworknya ya, jadi gerakan tubuh sama footworknya itu kakinya udah bener, berarti pernah diajarin atau mungkin pernah belajar sebentar. Tapi kita ngelihat dulu kalau memang bolanya ngelop, dia bisa keras pukulannya ya oke lah. Itu kan gampang ya. Tapi yang level berikutnya kalau dikocain, misalkan kita kan latihan tadi tampilan cuma setengah lapangan ya memanjang. Itu coba dikasih net, terus dikasih lob ke belakang, maju lagi. Itu gerakan kakinya gimana? Kalau bisa ngelangkah cepat dengan teknik yang benar ya, meskipun cuma lari dari depan ke belakang, itu kita bisa tahu oh ini orangnya bagus, footworknya bagus. Ini lain lagi dengan orang yang kondisinya cedera ya, Kak. Aku lihat Kak Dixon kan kakinya udah pakai deker itu, ya kondisi orang cedera mungkin walaupun mungkin tahu cara jalan atau melangkah yang benar, tapi karena terhambat dengan cedera jadinya
ada perbedaan untuk melangkah, caranya melangkah itu berbeda. Tapi menurutku ya orang yang dari dulunya belajar footworknya itu benar, itu jarang banget kena cedera, atau cederanya kalau memang atlet ya itu cederanya beda, tapi cara ngelangkahnya itu pasti benar. Dan orang nyiptain cara melangkah itu kan biar nggak cedera dan biar bisa melangkah dengan cepat. Jadi kalau kita dari awal nggak belajar footwork, untuk kedepannya nanti bakal risiko cedera lebih besar, menurutku sih gitu. Oke, langsung masuk aja ke topik pembahasan kita ya. Kalau kamu mungkin yang lebih expert, biasanya yang ditanyain atau yang ngatur siapa lawan siapa, terus siapa bolohe siapa gitu. Kadang-kadang kalau aku ngatur, misalkan aku merasa udah capek, terus aku kepingin partneran sama yang lebih bagus daripada orang-orang yang lain. Jadi terus yang temen yang aku pasangin untuk jadi lawan itu protes biasanya, oh nggak imbang ini itu. Nanti aku kalah terus minta ganti. Nah, untuk menghindari hal seperti itu sebenarnya nggak perlu dihindari juga sih, cuman ada beberapa teman yang merasa nggak adil terus minta tuker. Tapi ada yang memang sengaja aku settingkan seperti itu supaya yang nggak bisa main, yang levelnya lebih rendah itu, mereka itu belajar gitu, sambil mungkin dikasih masukan sedikit-sedikit ya mengenai cara mereka bermain. Walaupun kalah tapi pasti masih ada pelajarannya gitu. Jadi kita ini bukan ngeset yang levelnya bawah-bawah itu terus dibully sama yang levelnya tinggi ya. Jadi nggak maksudnya untuk membuli seperti itu, tapi kepingin mereka itu juga maju gitu, jadi bisa menututi levelnya kita. Ya itu pandanganku aja sih kalau misalkan aku disuruh ngatur ya. Karena ada teman-teman lain yang aku tahu di grup lain, adminnya itu ngaturnya itu enggak ini sih, bukan bermaksud untuk mengajar, tapi bermaksud untuk menyeimbangkan aja. Nah sebenarnya ini masalah yang agak kompleks ya, soalnya gini, misalkan aku sama Mas Erwin ini level permainannya dari skala 1 sampai 10 itu 7, sama-sama 7 ya misalkan, berarti kan total 14 skornya. Terus misalkan aku lihat Roni 6, terus Kak Dixon mungkin 9 gitu, berarti kan sama-sama 14. Nah, ada orang yang ngaturnya itu seperti itu. Jadi ngelihat levelnya berapa sama berapa, ditambah di total, di rata-rata, terus lawannya dicariin yang kayak gitu. Nah menurutku ini nggak seberapa efektif sih. Soalnya gini, kalau misalkan di dalam satu grup isinya banyak orang yang levelnya 7 semua, terus ada orang yang 4 sama ini yang jomplang ya, dan 4 atau sama 10 gitu. Nah kalau kayak gitu kan kita ngesetnya bakalan yang 7 ini bisa ganti terus dirotasi, lalu yang 10 sama 4 itu selalu berpasangan terus, karena nggak ada orang lain yang levelnya 4, nggak ada orang yang levelnya 10, jadi mereka selalu dipasangkan 10 sama 4 terus. Dan nanti yang 10 mungkin kalau orangnya nggak berbesar hati mungkin bakal pindah ke grup lain, soalnya merasa, oh, aku di sini kok disuruh gendong terus ya. Kapan aku mainnya sama yang maksudnya meskipun kita itu mainnya bagus, tapi pasti kadang-kadang itu kepingin ada temen yang ikut bantu kita gitu. Jadi kita nggak mainnya untuk having fun dan cari keringet aja, nggak mau ngotot-ngotot. Kadang-kadang kan orang kepingin hiburan ya, nggak mau main ngotot untuk setiap kali permainan itu kayak gitu, enggak. Nah itu mungkin kendalanya di situ. Sedangkan yang levelnya rata-rata 7 itu
mereka bisa ganti-ganti pasangan dengan enak. Jadi yang levelnya 4 sama 10 iri. Nah kalau menurutku ya, misalkan aku nilainya 7, lalu partnerku nilainya 4, tapi aku merasa cocok dengan partnerku gitu. Jadi walaupun aku kalah, misalkan lawanku itu 7 sama 7 ya 14, aku 7 sama temanku itu 4. Jadi kan aku secara skor levelnya itu lebih rendah dari musuhku kan. Tapi karena aku cocok, maksudnya level yang partnerku yang 4 ini, dia itu ngebantu aku. Misalkan bagus mainnya di depan net itu dia bagus untuk serobot-serobot. Walaupun cuman di daerah belakangnya garis T itu aja ya. Kalau kiri kanannya dia nggak mau ambil, tapi aku bisa setting untuk ngasih pengembalian supaya temanku ini jadi efektif kerjanya. Jadi sesuai dengan levelnya, terus dia mukul nyemes-nyemesi ke depan itu bagus. Nah itu aku kadang-kadang perlu juga orang kayak gitu. Terus ya kadang bisa menang loh, walaupun levelnya itu beda dan lebih rendah ya, jadi kita bisa menang. Lalu misalkan ada lawannya, aku lihat doyan smash gitu, walaupun levelnya itu mungkin 8 sama 8, sedangkan aku 7 sama temenku mungkin 6 atau 5 gitu ya. Tapi temenku ini defense-nya bagus, mereka nyemes-nyemes tapi di blok atau cuma di flashing gitu, tapi balik terus. Nah itu aku juga suka. Jadi ya tinggal dikasih lap aja, smash. Nanti lama-lama kan capek sendiri, mati sendiri. Kadang-kadang aku bisa menang kalau kayak gitu. Pokoknya selama partnerku merasa nggak diincer atau tetap semangat terus sampai akhir, itu pasti bisa menang. Lalu ada yang berikutnya, kemarin tuh aku berpasangan dengan ya nggak selevel gitu ya. Jadi misalkan aku 7, partnerku 6, dan di sebelah sana atau lawannya itu 8 sama 6 katakanlah gitu ya. Jadi kan mereka lebih unggul 1 poin, tapi kita kan ya pokoknya cincai lah. Jadi selisih 1-2 itu nggak masalah, masih dianggap normal atau dianggap imbang ya. Nah terus partnerku bilang ke aku, mari kita incer yang levelnya lebih rendah itu. Jadi kita ngincernya ke sana terus, tapi yang enggak dia. Nah ini ngomongnya itu keras gitu, dia nggak ngomong ke aku aja, tapi lawan itu juga dengar gitu. Kita incer tuh yang pakai baju biru misalkan. Tadi kan yang baju biru dengar gitu. Nah yang lebih parah, sebenarnya yang baju biru dengar berarti dia lebih siap. Tapi partnernya yang 8, dia kan juga dengar. Terus dia mikir gimana kalau supaya kita bisa menang ya, lawan kita bisa menang ya, ngincer juga ke partnerku. jadinya kayak bumerang gitu. Kita kalau ngincer salah satu yang di sana juga ngincer yang lebih lemah dari kita. Nah itu jadi incer-inceran tambah mati sendiri. Jadi menurutku memang nggak boleh sih ngincer-ngincer. Percuma kalau kita ngeset di stat misalkan levelnya 10 sama 4, tapi yang diincer yang 4 terus, berarti kan mau menang kan. Nah itu yang nggak sehat sih menurutku kalau ada grupnya yang pola pikirnya kayak gitu. Jadi yang diincer 4 terus ya otomatis yang grupnya mereka timnya mereka kalah gitu karena diincer. Nah sebaliknya yang 10 yang gendong itu juga bakal ngincer dari ini ya, yang lemah juga dari lawannya gitu. Padahal maksud admin itu kan kalau yang satu nggak seberapa bisa main, supaya bisa diimbangi biar skornya itu nggak beda-beda jauh. Nah kita itu tujuannya mau cari skor yang nggak beda jauh, itu dianggap imbang atau secara permainan imbang. Misalkan gini,
eh, partner nggak ngelihat level, tapi ngelihat umur. Yang satu usianya misalkan 40-an tapi em, mainnya bagus dan berpengalaman gitu. Tapi lawannya itu masih 20-an atau 18 gitu. Jadi pasti kalah lah. Yang lebih tua ini pasti kalah. Tapi biar imbang dipasangin sama yang anak yang muda sama-sama 18-an gitu. Jadi 18-nya 3, yang satu 40-an. Menurutku itu ya bisa jadi suatu pandangan ya. Kalau kita ngeset atau ngatur lawannya itu main dilihat dari usia juga. Karena mereka pasti punya stamina yang lebih tinggi lah daripada yang usianya lebih tua. Apa yang paling berpengaruh terhadap settingan pemain supaya settingan seperti itu orangnya bisa menang atau timnya bisa menang atau enggak? Yang pertama, kalau timnya sama terus, jadi orangnya sama terus, mereka akan belajar dan lebih solid gitu. Jadi kemarin tuh aku ini termasuk orang yang sering ganti-ganti pasangan. Kemarin tuh aku jarang partneran sama salah satu teman di grup ini. Ini levelnya lebih tinggi dari aku sih. Jadi aku itu jarang partner sama dia. Dan waktu aku partneran kemarin sedikit bingung sih untuk rotasinya. Tapi pada akhirnya aku menang ya. Tapi partnerku bilang setelah pertandingan bilang ke aku, kamu bagus ini apa rotasinya. Soalnya dia udah usianya lebih tinggi dari aku. Terus dia bilang kalau misalkan aku mesti cover terus satu lapangan, aku nggak banyak bantu untuk rotasi, itu dia bakal kesulitan untuk main bareng aku gitu. Tapi aku lihat dia cukup rajin bola-bola yang sebenarnya harusnya aku yang ambil, tapi dia ambil. Jadi ada kejadian 2 kali. Biasanya kan orang raketnya tabrakan, ini raketnya nggak tabrakan, orangnya yang mau tabrakan. Nah itu jelas ada yang salah gitu. Mungkin sama-sama penggendong, jadinya mau ngambil terus, semua itu mau diambil. Nah itu yang utama ya. Kalau kita jarang partneran sama orang, kita nggak tahu kebiasaan mereka. Pasti walaupun kita expert atau berpengalaman, pasti ada kecolongan sampai 3 atau 5 poin lah. Gara-gara kita itu rotasinya nggak bener. Walaupun kita pakai aturan yang udah standar, tapi pasti ada miss-nya. Soalnya kita nggak tahu kebiasaan partner kita itu apa. Jadi pasangan yang tetap itu biasanya lebih solid dan kita bisa pasangin misalkan pasangan ini lebih solid karena udah sering berpasangan, kita ambil aja musuhin sama yang levelnya lebih tinggi dari mereka. Nanti kita bisa lihat kesolidan apa lebih menang daripada yang high skill gitu. Lalu yang kedua yang pengaruh terhadap menang atau enggaknya ya, itu cocok-cocokan. Jadi ada beberapa pemain yang senengannya misalkan ngasih drop shot terus nggak nyemes. Nah itu apakah cocok dengan pemain yang sama-sama kayak gitu gaya mainnya, cuma di blok-blok terus ngasih drop shot jadi jarang nyemes? Apakah begitu? Aku rasa kok enggak ya. Jadi partner yang cocok itu harusnya kita lihat mereka ini senangnya nyemes, yang satunya senangnya nyemes juga atau enggak. Aku lihat teman-teman yang mainnya cuma semes lob gitu aja, itu bisa kalah walaupun levelnya itu aku rasa lebih tinggi dari lawannya. Sedangkan lawannya itu mainnya lebih banyak variasi kayak silang-silang, drojo silang, ngenet. Nah itu juga mereka defense-nya bagus sih. Jadi waktu lawannya yang levelnya tinggi itu nyemes terus, jadi cuma di blok gitu aja, terus kalah sih. Jadi bukan jaminan juga kalau kita lihat level mereka itu lebih tinggi, terus dimusuhin sama yang levelnya lebih rendah, itu karena gaya permainannya memang berbeda.
Dan kalau gaya permainannya lagi pas cocok, aku sekarang di sini sama Mas Erwin itu aku rasa cocok daripada main yang ini ya, yang pemain lainnya yang mungkin malah lebih bagus dari Mas Erwin, tapi nggak cocok. Misalkan ada bola-bola yang harusnya aku yang ambil, dia yang ambil. Akhirnya aku lari-lari terus buang bolanya juga nggak di tempat yang bagus gitu. Jadi kita banyak bolong, kecolongan, banyak ruang yang kosong gara-gara yang levelnya lebih tinggi kepingin menguasai lapangan. Ya kayak dianggap single gitu. Terus ada juga satu kasus misalkan levelnya yang satu digendong misalkan 4 atau 3 gitu ya. Tapi mereka rajin juga ngambil bola, tapi matian. Waktu ada bola di tengah dia mau ngambil, padahal dia tahu kalau dia yang ngambil nanti mati, atau ngambil di daerah bagian dia mau ngambil, padahal tahu kalau lebih enakan aku yang ngambil yang di daerah forehand misalkan kayak gitu ya. Nah hal-hal seperti itu yang bikin kita kalah. Bukan karena nggak ada komunikasi, tapi karena ada stubborn atau keras kepala. Dibilangin nggak bisa, jadi oh, kamu jaga di depan aja, biar yang belakang aku cover. Tapi nggak mau, habis jaga di depan, bosen. Kadang-kadang mundur ambil-ambil yang di belakang. Nah lawannya kan juga kadang-kadang aku lihat kasihan juga sih kalau partnerku levelnya lebih rendah dari lawan gitu, terus malah diincer. Tapi selama mereka seneng ya oke-oke aja sih. Jadi memang itu tujuan akhirnya seneng. Oke guys, jadi gitu aja sih menurut pendapatku bagaimana kita ngatur teman-teman bermain. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.